dia kan mid bakal kelihatan untuk clear. Dan itu makin susah lagi dia buat trapping dengan adanya Mountain Shocker itu. Ini mapnya cukup perang sih dari Bigetron ya. Udah ada Grok juga yang nantinya ready juga untuk stay di bus, mengecek area positioning pemain-pemain dari tim Flash. Karena inisiasi dari Grok nantinya sangat-sangat dibutuhkan melalui 1,8 detik wall charge-nya. Tapi melihat adanya beberapa hero yang punya durability, udah ada Kari dan juga Fredrin yang diakuisisi. Dan finally Chang'e debut untuk game kita yang kedua dari Bigetron Alpha. Bentar. Ini Chang'e-nya Goldland. Chang'e Goldland ya. Wow. Ini udah mulai Amazing. bermunculan ya. Ini Kari dari segi range-nya kita tahu juga lumayan deket ya. Dia adalah marksman kedua setelah Moskov dengan range terdekat. Dan lawannya adalah Chang'e yang bisa langsung ngeburst. Ada Mountain Shocker, ada apa lagi? Meteor Shower. Meteor Shower, nah itu kan mirip-mirip kan, sama-sama Shocker, M ya. MS, Mountain Shocker, Meteor Shower, nah tuh. Benar banget, dan ini menariknya dari Chang'e itu skill 2-nya ya. Kalau gak salah setiap kali hit karya dari sisi wave minion tuh bakal ngurangin karya cooldown-nya, dan itu bakal enak banget mempercepat. Di-buff kan? Yes, di-buff, dan ini yang akhirnya diimplementasikan oleh teman-teman dari professional player kita. Dan menariknya yang biasanya kita kalau ngomongin Chang'e di area mid lane, kini taruh di area god lane. Nah biasanya kan Chang'e mid lane tuh Chang'e yang meresahkan untuk nyolong buff ya. Iya. Dari rumput aja tuh range-nya nyampe deh nyolong buff biru. Dimandiin. Tapi dari purple buff-nya. Tapi kita akan melihat ini dia di game kedua. Match point untuk Bigetron Alpha. Dengan adanya Chang'e gold lane sekarang dan juga Yi Sun-shin. Ini digunakan oleh Super Ken. Masih aman-aman aja tampaknya, walaupun Kairi di sini udah mulai dihampiri nih oleh Super Fin. Ya, Super Fin udah mulai maksimalin potensi yang dia miliki untuk ganggu ke area jungle pattern dari Lancelot. Sedangkan kalau kita pantau pola seperti ini membiarkan dari area sampingnya Idem Island terlebih dahulu. Tapi lihat Super Fin udah mulai coba untuk diberikan sedikit perlawanan. Bahkan health bar yang dia miliki pun terkikis atas serangan yang diberikan oleh Jay Shocker dan juga Carry, yang membuat Super Fin mulai hati-hati dan mundur ke area belakang. Yap, dan harus mengeluarkan flicker juga ya. Tadi akan menjadi informasi untuk tim Flash kalau misalkan mau engage, karena Super Fin kali ini menutup jalur dari Jay yang dipaksakan untuk mengeluarkan flicker terlebih dahulu. Dibuka dari Mountain Shocker-nya, mereveal keberadaan dari tim Flash, dan nampaknya ada crossing invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Kairi, membuat dari Super Ken ini bakal well farm abis-abisan. Karena lihat Super Fin ini benar-benar nge-babysit Super Ken. Ini dua super ini luar biasa. Dua super luar biasa. Kedua belah jungler sama-sama ngamanin ke area Master of Killing Spree ya. Dari area sisi emblem dan berfokus ke area dari sisi damage yang nantinya bisa mereka berikan. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi dari tim Flash sendiri yang memang bisa di-counter dengan adanya pergerakan dari Mountain Shocker nantinya yang dibuka oleh Super Ken itu sendiri. Dan menariknya nanti kita akan lihat bagaimana setup dari tim Flash juga Bigetron Alpha di area objektif Turtle. Karena fokus rotasi mereka udah mulai dititik beratkan ke area dari sisi top lane sana. Turtle yang pertama pun udah mulai hadir dan bahkan langsung disambut dengan hangat oleh dua pemain dari tim Flash. Berikut juga dengan adanya Super Fin dan juga Soriza yang ikut serta melakukan observasi di area objektif tersebut. Sudah ada satu buah resource yang di copy paste oleh seorang Moreno, dan bahkan retribution yang on point coming from dari seorang Kairi beserta dengan adanya satu pemain yang harus mereka bawa pulang yaitu Moreno, membuat tim Flash mendapatkan dua objektif keuntungan. Gak ada, sebenarnya ada orange buff yang kecolong nih dari Super Ken. Dia nggak masuk ke area turtle-nya, dia lebih berfokus untuk dapetin invasi ke arah orange buff-nya dan bahkan ketarik. Dengan Iron Hook kali ini Super Fin masih bisa mundur ke arah belakang karena masih terlalu tebal juga untuk bisa di pick off secara instan. Dan kita bisa lihat Super Ken yang cukup well farm kali ini, satu level di atas dari Kairi-nya, membuat harusnya nanti di saat dari Super Ken-nya ikut team fight nih, ini bakal sudah bisa menyumbangkan damage yang besar juga. Dan melihat dari Super Fin yang memang masih menjaga dirinya untuk bisa menjadi garda terdepan pula dari Bigetron Alpha. Walaupun Gold sekarang udah mulai kejar-kejaran nih tipis-tipis aja. Yes, itu dia. Ini yang perlu dicari tahu oleh teman-teman dari Bigetron Alpha ya. Mengingat jungler mereka benar-benar depends on scaling dari level dan juga item yang dimiliki. That's why space coba untuk diberikan oleh Super Ken. Tapi lihat Waste Mode diberikan juga space tentunya like Super Ken dengan adanya platingan terhadap Gold Shield. Tapi sudah dimandiin begitu saja dengan adanya Meteor Shower yang dibuka oleh Saket untuk mempercepat pembersihan terhadap wave minion yang mereka miliki. Ditambah lagi udah ada satu buah Tone Rolls dan Phantom Execution jadi dikeluarkan yang mengarah karya Moreno. Bakal coba untuk diberikan serangan balik dan Sorizo yang datang memberikan follow up membuat Carry harus tumbang tanpa adanya pertukaran. Cukup mahal sih hilangnya Carry di area mid lane. Yap,
Ini mahal banget sih pastinya, tapi kali ini Bloody Hand yang disambut kembali dengan Watcher Saken berhasil untuk dipunish, membuat pertukaran yang menjadi 1-1. Iron Hook kembali terconnect dan follow up dari Westmouth yang membuat dari Super Fiend harus hilang nyawa untuk pertama kalinya. Yes, 2 untuk Nothing dan mungkin 1 pemain yang tadi hilang dari tim Flash ya. Dan gini ya, mereka udah mulai kembali coba untuk reset. Power dari teman-teman dari Bigetron Alpha ini ada di mid game to late game ya. Tapi lihat Moreno bakal coba untuk diberikan serangan lanjutan dari adanya 3 pemain, tapi dia masih bisa menjuk dan bahkan melakukan cleaning service di area si bawah dengan cukup baik. Tapi lihat Sorizo memberikan serangan unpredictable, hanya memberikan teori ancaman belaka karena turtle yang kedua juga udah mulai ada di permukaan landing phase. Dan Iron Hook gak ada follow up. Gak ada follow up, tapi lumayan jadi ini ya, gertakan-gertakan aja nih. Saya juga kaget sebetulnya. Tapi tidak ada follow up lagi di mana Turtle yang kedua sesaat lagi akan segera muncul. Setup udah mulai dilakukan kembali oleh Bigetron Alpha. Dan masih coba untuk di zoning out. Jay mencari informasi. Blind Hook kembali ke arah rerumputan tapi masih belum terkonek kepada target yang dituju. Surprise attack dengan adanya Jay yang kali ini terkena efek terrifying. Ditutup jalannya dan Watcher berhasil untuk mengeksekusi Jay di sana. Harus hilang untuk pertama kalinya walaupun Vex kali ini versus everybody. 3 player dari Bigetron Alpha mencoba untuk mencicil pergerakan dari Vex tapi masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan secara instan walaupun swap plan sekarang udah terjadi nih dari gold laner ya. 1 untuk Nothing tapi dengan posisi dari area regen yang dimiliki oleh Super Ken, nampaknya dia bakal coba untuk coba melakukan setup juga dengan Mountain Shakar, melihat visions dari keberadaan pemain-pemain Team Flash yang nyatanya mereka tidak melakukan follow up atau bahkan kontes setup di area Turtle. Super Fiend bakal coba untuk memblokade dan bahkan Retribution on point di follow up lagi dengan Petrify. Nyawa dari seorang Super Ken pun menjadi korban atas hilangnya Turtle yang diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sorizo terjebak dalam satu buah ruang lingkup yang cukup sempit, tapi lihat sudah ada Rockwave tidak menjangkau ke area Sorizo yang masih bisa mundur. Dan nampaknya teman-teman dari Bigetron Alpha setelah hilangnya Super Ken mereka tidak mau merespon team fight lebih jauh lagi. Dan di backup bagus banget sih Super Fiend langsung watcher tadi sehingga Sorizo-nya nggak bisa menerima damage cukup banyak. Tapi Flicker bisa mendodge apa yang dilakukan oleh Sorizo, tapi bakal coba untuk dikejar saja di mana Vex-nya nggak bisa bertahan terlalu lama lagi sehingga berhasil untuk ditumbangkan. Dan kita bisa lihat di arah top lane Westmouth yang udah mulai bisa menghancurkan satu outer turret di arah top lane. Tidak ada yang menjaga, kekosongan terjadi. Ini yang dimaksimalkan oleh Westmouth yang hingga detik ini ya belum terpick off, dan ini yang harus perlu diperhatikan karena ini bisa jadi late game power tersendiri buat tim Flash. Tapi nampaknya ada satu buah peperangan yang coba untuk dilantunkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Jay terpick off, Saken bakal coba untuk mulai di outplay begitu saja dengan adanya Westmouth yang memberikan serangan yang dia berikan ke area dari sisi pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan ini pertukaran cukup tidak adil karena Roamer ditukarkan dengan mereka punya gold lane. Iya, dan setidaknya masih ada oke lah ya, trading, tapi mirroring juga udah mulai terjadi di arah bottom lane. Meanwhile Super Fiend masih mencoba untuk menzoning out pergerakan dari Kairi yang sudah muncul di arah middle. Mencoba untuk masuk lagi dengan puncture-nya. Thorn Rose masih belum menuju ke arah Super Ken. Iron Hook hampir saja bisa terkonek menuju ke arah Sorizo, tapi bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi sejauh ini Super Fiend benar-benar zoning out abis-abisan sih. Dia nyari informasi banget dan akhirnya membuat dari para core-nya ini mendapatkan farmingnya dengan cukup aman dan nyaman. Yes, well farm ya, walaupun ada beberapa saat keculik dan di sini dari sisi Sorizo selalu muncul di momen-momen tertentu yang on time banget, ditambah lagi dia selalu bisa memiliki jarak yang cukup baik untuk tidak terpick off ya dari para permainan agresif yang coba untuk dikonsistensikan oleh Sorizo dilakukan di game yang kedua. Tapi Turtle terakhir terpantau sudah mulai di poking, berada di posisi yang sama. Peperangan intensif pun terus-menerus dilontarkan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim, dan bahkan Super Fiend langsung dihimpit begitu saya dengan adanya satu Bloodhand, dan Turtle-nya berhasil di-secure, dijawab dengan adanya Super Ken yang datang melalui Retribution on point Vex bakal menjadi bulan-bulan dari warga Bigetron. Dan ya, pertukaran dari hilangnya Super Fiend ditukar dengan adanya 2 objektif Turtle dan nyawa dari tim Flash. Iya, dan ini menjadi keuntungan yang cukup besar. Diusir mundur dengan Meteor Shower, tapi Shocker-nya bakal coba untuk dikejar. Super Ken masih bisa bertahan dari Shocker-nya, dan outer turret bakal coba untuk dipertahankan. Walaupun Jay kali harus menerima damage yang cukup besar, dan Super Ken masih bisa mundur untuk bertahan. Dan outer turret pun bisa dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tadi ada Turtle, lalu ada 3 player yang terpick off, dan 1 middle outer turret yang menjadi korban selanjutnya, menjadi keuntungan yang besar. Begitupun sekarang
belakang. Satu turret kembali berhasil ditabung oleh Bigetron Alpha. Yes, temponya agresif tapi masih terpantau slow but sure ya. Di mana space yang dari tadi kita bahas ini dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Super Ken yang sudah mulai terpantau bisa memberikan pressure tambahan terkait team fight yang memang dari tadi terjadi ya dari kedua belah tim. Dan kini Jay dan juga 3 pemain dari tim Flash lainnya udah mulai coba untuk melakukan inisiasi mencari tahu keberadaan dari pemain-pemain Bigetron Alpha yang jauh lebih diungguli dengan adanya Mountain Shaker sebetulnya yang dimiliki oleh Super Ken. Dan dari permainan agresif kali ini udah mulai terlihat cukup pasif. Mereka coba untuk hold on position tapi namanya conceal play. Konsil ditabrak dengan Watcher tapi masih ada rope wave yang tepat waktu. Respon yang begitu baik dari Shocker sehingga masih bisa mempertahankan 0 death-nya dia. Yes, masih bisa bertahan dengan hidup bertahan hidup ya. Karena tim Flash sendiri juga nggak mau kasih respons lebih jauh lagi dan bahkan Kiri juga nggak mau ngambil resiko inisiasi untuk mainin karir landing jauhnya pun langsung segera mungkin dihentikan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha sehingga tidak ada pencurian terhadap yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron untuk tim Flash. Tapi lihat Superfin yang numpang lewat begitu saja langsung diberikan salam dengan ada satu buah serangan jadi balik oleh tim Flash dan bahkan Shocker bakal di follow up dengan Trashless yang diberikan oleh Super Ken 1 tukar 1. Belum berhenti sampai di sana Sorizo menghentikan langkah pulang dari seorang Jay. Pertukaran pun berhenti di 2 untuk 2 dan lihat shutdown berhasil diamankan oleh seorang Super Ken. Double kill berhasil di secure dan Kiri. What are you doing? Mau kemana kamu? Bakal coba untuk di follow up Town Effect menghentikan langkah laju dari Sorizo menyelamatkan dari nyawa seorang Kiri. Tapi lihat Sorizo nampaknya nggak ngasih kesempatan, wasting time karena Super Ken sedang melakukan poking karya Lord. Iya, itu buying time ya dari Kairi yang dikejar-kejar oleh Sorizo. Dan tadi satu buah Mountain Shocker yang pas banget juga akhirnya bisa dapetin poin pick off ya dengan, ya itu enaknya juga bukan selain bisa nge-reveal keberadaan player-player lawan, yaitu kalau misalkan yang kena HP tipis aja tuh, itu bisa jadi poin pick off dan Lord bisa diamankan secara solo oleh Super Ken. Menjadi sebuah keuntungan kembali walaupun untuk sejauh ini setup sekarang sudah akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Purple buff mencoba untuk diinvasikan ternyata tidak akan diberikan saja kepada Kairinya tapi manajemen wave minion yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha sekarang sudah berjalan. Yes, mereka benar-benar coba untuk maksimalin Lord ini dengan sangat baik agar bisa memberikan dampak yang cukup positif untuk Bigetron Alpha. Tentunya Iron Hook masih bisa di-denial dengan adanya immune yang dimiliki oleh Superfin dan Lord kali ini bakal dibiarkan. Teman-teman dari Bigetron Alpha juga nggak mau terlalu gegabah untuk menembus pertahanan yang masih terpantau cukup kuat dari teman-teman dari tim Flash. Mereka fokus untuk mempangkas habis semua inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Flash. Itu kalau nggak imun ketarik Iya, sih, itu ketarik masuk dia ke rumahnya dari tim Flash ya kan, ditarik langsung ke negara tetangga ya. Tapi Wall Charge Tapi udah mulai dibuka. Watcher udah mulai dibuka. Sorizo masih harus mundur terlebih dahulu. Dimandikan dengan adanya meteor shower dari arah belakang. Hanya mengusir mundur pergerakan dari tim Flash dengan adanya 3 inner turret yang berhasil untuk diamankan. Di tangan dari Bigetron Alpha. Kembali Iron Hook belum mendapatkan siapapun target yang optimal walaupun peperangan kali ini mulai terjadi. Terkena pelatihan dan Superfin kali ini harus melepas immortalnya. Meteor shower kembali memberikan dealing damage yang cukup besar. Di mana Kairi masih tumbang. Bahkan mega kill. Di secure di seorang Sorizo dan juga Super Ken. Super Ken is coming menuju ke arah dalam dan bahkan double kill. Menuju ke arah wipe out kan. Walaupun sendirian kali ini dari Wastebot-nya. Gak bisa bertahan terlalu lama dan wipe out. Tercipta di tangan Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha akan segera mendapatkan tiket menuju ke arah challenge final. Karena kemenangan akan disecure dengan 2 poin tanpa balas. Dan Bigetron Alpha goes to challenge final. Congratulations, pemain-pemain Bigetron Alpha menutup kemenangan di match yang ketiga kita dengan kemenangan mutlak 2-0. Hai guys, wow itu game yang mantep banget ya dari Bigetron. Balik lagi awalnya kayaknya Flash tuh ada momentum tapi dikembalikan begitu saja dalam satu momen dari Bigetron. Itulah yang membuat mereka jadi tim yang sangat berbahaya. Dari awal dari drafting phase kelihatan mereka tuh punya komposisi yang sangat bergeraknya sangat cepat ya, mobilitasnya sangat tinggi. Mereka punya intel ekstra dari Mountain Shocker seperti yang diomongin Cipi dan Aul. Dan dari situlah mereka tuh kalau di team fight bisa dengan sangat gampang maju mundur dan mereka punya banyak slow dari Meteor Shower contohnya. Mereka punya knock up dari Wild Charge dari Grok di tangan Superfin. Jadi mereka punya banyak cara untuk maju mundur dan mungkin menghindari banyak crowd control dari sisi Flash.
Tapi sayangnya di dalam game nyatanya, ternyata Flash yang menggunakan objektif dan terus-terusan memaksa Bigetron untuk komit ke objektif. Dan disitulah kita melihat mungkin Superfin kalau ditaruh di hero yang harus menjadi barisan depan ya, yang nggak bisa bersembunyi dan menunggu kesempatan. Kelihatan kalau Superfin mungkin jiwanya sangat terlalu agresif dan sering tertangkap, tapi Bigetron bisa membuat adjustment ya, buat bisa akhiri memenangkan game ini. Kita mulai dari item, sebenarnya sangat imbang awalnya. Tapi memang di gold lane Chang'e menggunakan Ice Queen Swan dan Glowing One. Itu masuk lagi ke win condition mereka dari awal. Team fight dengan bagus dan Kite Vex sebisa mungkin. Dan ditambah lagi dengan adanya Valentina dan Pakito. Kalaupun Kairi mau dive ke arah belakang, selalu akan ada satu orang yang pasti ganggu terus sebisa mungkin. Nggak akan dibiarkan bisa dia mencari kesempatan. Makanya di early game agak susah dan semakin berjalannya game, semakin susah juga buat Flash karena Superfin membuat item sebagus mungkin buat bisa memakan burst damage dari sisi Flash. Dia ada Athena Shield, kalau emang Karitanya akan langsung coba buat one shot Finn, dan kalaupun backline-nya yang dihantam, sebenarnya Finn juga bisa langsung adjustment dan menggunakan wild charge-nya untuk menghentikan dive dari sisi Flash. Dan kalau kita lihat Sorizo, di game ini dia bermain bukan sebagai carry. Itemnya banyak yang berdamage, tapi dengan adanya Athena Shield dan adanya Dominance Ice, dia cukup tanky. Dan dengan emblem yang memberikan movement speed, yaitu Quantum Charge, dia bisa selalu mengejar dan mungkin menghentikan pergerakan dari Kairi di tengah-tengah fight yang sangat chaotic ya. Nah, kita kalau statistik di sini sebenarnya damage taken paling tinggi masih pasti di Superfin, tapi dari sisi Flash masih Vex di atas J. Dan itulah power dari seorang hero Fredrin ya, yang bisa selalu di front line, selalu bisa menerima damage sebanyak mungkin, dan crowd controlnya pastinya menjadi sesuatu yang sangat mengganggu untuk tim Bigetron. Tapi balik lagi, towernya pun awalnya sangat dipegang ya kontrolnya dari tim Flash, tapi dengan adanya satu Lord, satu moment yang ntar akan kita lihat di highlight, Bigetron bisa langsung mengambil semua towernya dan bahkan mencari celah, mencari kesempatan untuk langsung mengakhiri gamenya. Dari total heal sebenarnya pasti ada dari kedua tim ini dengan adanya Bloodlust X dari Sorizo dan juga built-in heal ya dari kitnya Fredrin di tangan Vex. Tapi balik lagi karena emang komposisi dari Bigetron bukan cuma untuk damage dari jauh-jauh, tapi juga untuk mencari pick off, untuk mencari combo. Kayaknya susah banget buat Flash bisa selamat dan bertahan hidup di tengah-tengah team fight. Apalagi kalau mereka tuh sudah menggunakan kebanyakan dari skill mereka seperti Breath of the Ocean atau bahkan suppression dari J yang menggunakan Franco. Kalau udah nggak ada lagi alat yang bisa mereka gunakan, kita lihat langsung member-member dari Bigetron, apalagi Super Ken ya yang bermain di Sunshin, pasti langsung aktif, langsung agresif. So, kalau dia melihat semua crowd controlnya sudah digunakan oleh Flash, dia akan langsung maju ke belakang dan benar sekali nggak ada solusi untuk dari sisi Flash. Tapi MVP untuk game ini adalah Sorizo menggunakan Pakito berkali-kali ya, selalu mengganggu dan selalu bisa bertahan hidup biarpun di gank dengan mobilitas seorang Pakito. Inilah power hero yang bisa banyak mobilitas dan juga punya sustain yang sangat bagus. Dan melawan assassin, apalagi di meta sekarang yang assassin itu sangat populer, memang hero-hero seperti Pakito ini, hero-hero fighter yang bisa punya damage dan tankiness ini sangat berguna dan sangat bagus ditaruh di EXP. Dan pastinya Sorizo sendiri pun udah pemain yang handal sekali ya. Dia bisa menggunakan sebenarnya flicker kalau dia mau bermain lebih agresif, tapi dia mengambil sprint buat memastikan bahwa kalau di fight yang sangat panjang seperti sesuai kemauannya Bigetron, dia bisa mencari kesempatan lebih untuk mengejar atau mundur dari fight yang tidak menguntungkan untuk sisi Bigetron. Kalau kita melihat dari beberapa highlight di sini, memang sangat agresif dari kedua tim ini, selalu mencari kesempatan, tapi di 8 menit ini adalah Bigetron. Dengan mereka mengetahui bahwa mereka punya jumlah yang lebih tinggi, mereka langsung berani maju terus-terusan. Dan kita melihat dari tim Flash, kalau mereka bukan yang memulai, kalau mereka bukan tim yang awalnya mendapatkan pick off, mereka langsung kabur dan kayaknya formasi mereka langsung buyar. Dan sebaliknya buat Bigetron, kalau mereka sudah mendapatkan kesempatan, mendapatkan momentum, mereka akan langsung follow up bersama-sama. Dan itu adalah pola yang sama yang mereka lakukan terus-terusan sampai nanti ke menit 11.30 ya. Di sini kita melihat mereka langsung go for the fight, dan kelihatan banget dari sisi Flash mereka tuh terpecah fokusnya. Ada yang mengejar Superfin, ada yang masih mengejar Super Ken, dan disitulah mereka kaget. Mereka awalnya mengira udah gak ada wild charge dari Superfin, jadi mereka bisa maju secara agresif. Tapi ternyata dengan mechanic play juga ya dari Bigetron, mereka bisa langsung meratakan backline-nya, dan itu adalah mistake yang sangat mahal dari sisi Flash. Dari kedepannya kalau emang Flash akan mungkin melawan Bigetron lagi, mereka harus hati-hati jangan kemakan
game plan dari Bigetron. Karena dari awal, dari komposisinya tuh udah kelihatan banget. Mereka adalah tim komposisi yang harus bermain maju mundur. Mereka nggak bisa diam dan mungkin full commit ya dari awal sampai akhir. Jadi kalau mereka tuh ngerasa, oh ada kesempatan dan mereka mengejar, mereka harus tahu Bigetron tuh siap untuk membalikan keadaan. Dan mungkin itu juga sesuatu yang mungkin tim-tim yang akan melawan Bigetron Alpha ke depan harus mulai nyatet ya. Perhatikan dari awal game plan Bigetron Alpha tuh maunya gimana. Dan pastiin biarpun kelihatannya mereka lagi kalah, biarpun kelihatannya mereka tuh lagi